Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tahapan dan rintangan dalam perjalanan spiritual yang beranggotakan Amanda Novia Anwar, Siti Nurhamidah Uliani, Mila Hanifah, dan Ika Sakia Abdi Siregar. Baik, selanjutnya kita langsung saja lanjut ke topik pembahasan pada hari ini. Berikut beberapa rumusan masalah yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, apa itu makomat? Yang kedua, apa saja tahapan makomat? Yang ketiga, apa saja rintangan dalam melaksanakan perjalanan spiritual? Dan yang keempat, apa saja solusi untuk mengatasi rintangan dalam perjalanan spiritual? Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Amanda Novia Anwar. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari makomat. Nah, dalam ilmu tasawuf, makomat berarti kedudukan hamba dalam pandangan Allah berdasarkan apa yang telah diusahakan, baik melalui riyadhah, ibadah, maupun mujahadah. Di samping itu, makomat berarti jalan panjang atau fase-fase yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk berada sedekat mungkin dengan Allah. Nah, makomat itu sendiri mempunyai macam-macam tahapan tingkatan atau bisa disebut derajat seseorang untuk menjadi insan kamil, yaitu manusia yang sempurna dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, macam-macam tahapan tingkatan makomat itu sendiri terbagi, yaitu ada makomat taubat, warok, juhud, fakor, sabar, tawakal, dan yang terakhir yaitu ridho. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya tentang macam-macam tingkatan makomat itu sendiri bisa dijelaskan selanjutnya oleh teman saya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ika Sakia. Baik, yang selanjutnya adalah tahapan makomat. Makomat dalam pandangan Al-Ghazali adalah jalan atau tahapan-tahapan spiritual seorang sufi yang harus dilalui untuk menuju kepadanya. Dalam beberapa tahapan yang ia anjurkan antara lain susunan dan jumlah adalah makomat taubat, makomat warok, makomat zuhud, makomat faqr, makomat sabar, makomat tawakal, dan makomat ridho. Yang pertama adalah makomat taubat. Makomat taubat ini adalah makom pertama yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk mensucikan hati dan diri dari segala dosa yang pernah diperbuat. Yang kedua ada makomat warok. Makomat warok ini adalah makom yang menunjukkan kehati-hatian seorang sufi dalam menjaga diri dari hal-hal yang bisa menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada makomat zuhud. Makomat zuhud ini merupakan makom yang paling dominan dalam kehidupan para sufi karena umumnya pola hidup mereka cenderung meninggalkan dunia. Yang keempat adalah makomat fakr, merupakan perwujudan upaya tathir al-qalbi bil kulliyati an masyaallah, yaitu penyucian hati secara keseluruhan terhadap apa yang selain Tuhan. Yang kelima ada makomat sabar. Makomat sabar itu dilandasi oleh keimanan yang sempurna terhadap kepastian dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meninggalkan segala bentuk perencanaan dan usaha. Yang keenam ada makomat tawakal. Tawakal merupakan tempat persinggahan yang paling luas dan menyeluruh yang senantiasa ramai ditempati oleh orang-orang yang singgah di sana. Karena luasnya kaitan tawakal, banyaknya kebutuhan penghuni alam. Keumuman tawakal yang bisa disinggahi oleh orang-orang mukmin dan juga orang-orang kafir, orang baik dan orang jahat, termasuk pula burung, hewan liar, dan binatang buas. Yang terakhir ada makomat ridho. Makomat ridho ini merupakan anugerah kebaikan yang diberikan Tuhan atas hambanya daripada usahanya yang maksimal dalam pengabdian dan munajat. Ridho juga merupakan manifestasi amal soleh sehingga memperoleh pahala daripada kebaikannya tersebut. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mila Hanifah. Poin pembahasan selanjutnya adalah mengenai rintangan dalam perjalanan spiritual. Dalam melakukan perjalanan spiritual untuk mencapai posisi spiritual yang lebih tinggi, bukan merupakan tugas yang mudah dan sederhana. Seseorang harus menghadapi berbagai macam rintangan untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkannya. Berikut ini merupakan rintangan-rintangan yang akan dihadapi seseorang dalam melakukan perjalanan spiritual. Yang pertama, ketidakmampuan dirinya. Hati yang tercemar dan digelapkan oleh dosa tidak bisa menjadi pusat penerangan cahaya ilahi. Hal ini dapat memaksa hati bergerak ke arah yang salah dan berubah menjadi pusat komando setan. Imam Al-Shadiq meriwayatkan sebuah hadis dari ayahnya, bagi manusia tidak ada yang lebih buruk daripada dosa, karena ia berperang melawan hati hingga mengambil kendali. Kondisi hati ini disebut hati yang terbalik. Rintangan yang kedua adalah ketertarikan duniawi.
Ketertarikan pada dunia seperti harta, jabatan, dan cinta kepada seseorang dengan berlebihan dapat menghalangi untuk bergerak dan hijrah. Selain itu, sesuai dengan tradisi cinta dunia adalah akar dari segala dosa dan pelanggaran, dan orang berdosa tidak akan pernah bisa naik menuju kedekatan Tuhan. Imam As-Shadiq berkata, cinta pada dunia adalah akar segala kejahatan. Rintangan yang ketiga yaitu ketaatan pada nafsu. Ibarat asap yang gelap dan pekat, hawa nafsu menyerang wilayah hati hingga menjadi hati yang gelap, sehingga tak layak mendapatkan penerangan cahaya ilahi. Ketika hawa nafsu sudah menguasai, tidak ada kesempatan untuk menyatu dan mengembangkan kasih sayang kepadanya. Allah berfirman dalam surat Shad ayat 26, dan janganlah kamu menghendaki hal itu menyesatkanmu dari jalan Allah. Rintangan yang keempat adalah makan berlebihan. Seseorang yang siang malam menyiapkan dan mengisi penuh perutnya dengan makanan yang enak dan lezat akan sulit untuk menyatu, mengembangkan kasih sayang, dan menjalin komunikasi dengannya. Pertimbangan inilah yang menjadikan makan berlebihan dikutuk dalam Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah kamu makan berlebihan, karena hal itu akan mematikan cahaya keimanan dalam hatimu. Rintangan yang kelima yaitu pembicaraan yang tidak perlu. Allah telah menganugerahkan kepadanya kemampuan berbicara. Jika digunakan sesuai kebutuhan, maka telah memanfaatkan berkah besar ini dengan benar. Namun, ketika terlalu banyak bicara, pikiran seseorang menjadi terpencar dan terganggu. Nabi Muhammad SAW bersabda, hindarilah berbicara terlalu banyak kecuali saat berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena terlalu banyak mengucapkan kata-kata selain mengingat Tuhan akan menimbulkan kekerasan hati, dan orang yang paling jauh dari Tuhan yang Maha Esa adalah orang yang hatinya gelap. Rintangan yang keenam adalah cinta pada diri sendiri. Hal ini maksudnya adalah ketika semua ibadah yang dilakukan seseorang hanya demi kepentingan dirinya sendiri dan pahala di akhiratnya nanti. Ibadah seperti ini walaupun akan memberikan seseorang surga dan pahala yang kekal, namun tidak akan menghasilkan kenaikan menuju posisi spiritual yang paling luhur. Rintangan yang ketujuh yaitu keraguan-raguan. Keraguan-raguan dapat mempengaruhi tekad seseorang dan menghalangi seseorang untuk memulai perbuatannya. Setan dan diri angkuh bisa saja meyakinkan seseorang untuk melakukan ibadah hanya sekedar ritual tanpa sedikit pun memperhatikan kehadiran hati. Jadi, pada awalnya seseorang akan melakukan suatu ibadah dengan sebaik-baiknya, namun karena pengaruh dari setan dan diri angkuh, akan menganggap bahwa ibadah tersebut sebagai hal yang tidak penting dan tidak perlu, sehingga mereka hanya mengerjakan secara ritual tanpa memperhatikan kehadiran hati. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Setelah mengetahui berbagai rintangan dalam melaksanakan perjalanan spiritual, berikut beberapa solusi untuk mengatasi rintangan tersebut. Yang pertama, memohon untuk menjaga hati yang bersih. Hati yang tercemar dan digelapkan oleh dosa tidak bisa menjadi pusat penerangan cahaya ilahi. Maka dari itu, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak berbuat dosa, menyibukkan diri dengan beribadah supaya kita menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita harus membersihkan hati, meluruskan niat untuk bergerak ke arah yang benar. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya hati seorang hamba berada di antara dua jari-jari dari jari-jari Rahman. Allah membolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Ungkapan Allah Maha membolak-balikan hati juga mengingatkan orang-orang beriman akan ketergantungan mereka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bimbingan, pertumbuhan spiritual, dan pencapaian kebenaran. Ini menekankan perlunya mencari campur tangan ilahi dan memohon kepada Allah untuk membimbing dan menyucikan hati seseorang. Yang kedua, menjaga keseimbangan, ketertarikan pada dunia dan akhirat. Kita tidak bisa terlalu mengejar dunia tanpa mengejar akhirat karena akan membuat kita lalai mengingat Tuhan. Dan kita juga tidak bisa terlalu mengejar akhirat tanpa mengejar dunia. Untuk mencapai kehidupan hasanah di dunia dan hasanah di akhirat, maka seseorang harus melakukan keseimbangan antara bekerja untuk dunia dan beramal untuk akhirat. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi.
Yang ketiga, menjaga hawa nafsu. Kita harus menjaga hawa nafsu dengan menghindari lingkungan yang kurang baik, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa dan juga puasa. Dengan menjaga hawa nafsu, kita akan berkesempatan untuk menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengembangkan kasih sayang kepadanya sebagaimana dalam Quran surat Al-Kahf ayat 28 yang artinya, janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari ingat kepada Allah serta menuruti hawa nafsunya. Yang keempat, makan secukupnya. Kita memerlukan makanan untuk tetap hidup dan memiliki energi yang diperlukan untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Maka dari itu janganlah kita makan secara berlebihan, cukup makan secukupnya." Yang kelima, menjaga lisan. Sebagai muslim, kita harus menjaga lisan dan menghindari berbicara berlebihan dengan cara dalam berurusan duniawi kita membatasi diri menggunakan lisan untuk membaca doa, berdiskusi mengenai hal akademis dan sosial yang penting, lalu menghindari berbicara kasar dan membicarakan orang lain. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, yang artinya hindarilah berbicara terlalu banyak kecuali saat berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena terlalu banyak mengucapkan kata-kata selain mengingat Tuhan akan menimbulkan kekerasan hati dan orang yang paling jauh dari Tuhan yang Maha Esa adalah orang yang hatinya gelap. Selanjutnya, yang keenam adalah cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berjuang keluar dari cinta pada dunia dan menuju cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika berhasil melewati tahapan penting ini, bahkan mampu melepaskan identitas dan kepribadiannya, maka dia mungkin akan mengambil langkah besar menuju ambang tauhid, menuju posisi spiritual yang paling luhur. Yang ketujuh, menjaga keyakinan dan teguh dalam perjalanan spiritual. Dalam melakukan perjalanan spiritual, kita harus bergerak dengan serius, mengacu pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis, dan kitab-kitab etika moral dan pembelajaran. Sadar akan pentingnya migrasi spiritual, kehadiran hati, doa, dan menyaksikan realitas tertinggi, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 69, "Adapun orang-orang yang berjihad pada kami, niscaya kami akan memberi petunjuk kepada mereka ke jalan kami." Baik, sekian presentasi dan pemaparan materi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.